Halo, nama saya Lukman Tanjung. Saya berprofesi sebagai penerjemah dan juga juru bahasa pemerintah Indonesia, menerbitkan buku dari olahraga tenis. Juru bahasa itu secret identity sih. Indonesia atau Belanda? Belanda. Kenapa? Hai Bang Lukman, apa kabar? Baik. Ya, Bang duluan nyampe. Kenal Bang Lukman nih kebanyakan gini loh, orang yang sering ngajakin teman-teman mancanegara datang, terus numpangin mereka hidup, traveling bareng. Oke. Kok bisa gitu sih? Sebenarnya itu karena Abang bergabung dengan jaringan traveler dunia. Oh. Jadi jaringan traveler dunia ini bisa memberikan kita kontak ataupun relasi atau hubungan dengan banyak orang di seluruh dunia, Mel, gitu. Dan kalau ini konsepnya gini, seandainya Meli bepergian ke Thailand, nah Meli tinggal ke Bangkok khususnya, nah Meli tinggal membuat sebuah pengumuman bahwa Meli akan berada di Bangkok sekian waktu. Nah orang-orang yang berdomisili di Bangkok itu akan tahu dan melihat itu, dan mereka yang tertarik untuk ketemu tinggal menghubungi Melani, kontak Meli. Fokusnya memang khusus Jambi gitu ya? Iya, jadi ketika siapapun dari negara manapun yang datang ke sini, dari negeri antah berantah manapun yang datang, kalau ke Jambi, dia pasti akan lihat bahwa Abang adalah salah satu traveler yang ready untuk menyambut mereka gitu. Banyak banget. Di Jambi? Di Jambi banyak tapi nggak aktif. Jadi banyak yang sudah datang ke sini, mereka ditolak gitu. Mungkin karena tidak ready juga sih secara yang waktu. Aktif selain Abang ada lagi? Ada beberapa yang lain, tetapi memang tidak terlalu aktif sih. Khawatir nggak sih kalau misalnya mereka datang, kita nggak kenal, terus mereka siapapun kita nggak tahu. Betul. Tapi kita kan punya ini, Mel, network itu punya referensi, dan referensi itu tidak bisa dihapus. Jadi sekali misalnya mereka ke Abang, terus mereka ternyata jelek nih review dari Abang, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, review itu akan tetap ada di profil mereka. Seluruh orang membaca profil jelek mereka gitu. Nah, kalau mereka tinggal, berarti tinggalnya di rumah? Iya. Ada kamar khusus kah yang di Iya dong. gitu? Masa satu kamar dengan Abang? Iya, jadi ada kamar khusus yang disiapkan buat tamu-tamu itu gitu. Okay. Dan mereka nyaman karena Abang lengkapi lah dengan segala macam fasilitas, Mel, AC dan tempat tidur, nyaman sih, dan itu kan gratisan buat mereka begitu. Nerima gitu dapat duit nggak sih? Enggak. Justru lebih banyaknya keluar duit, karena kan Abang ingin mengenalkan budaya Jambi, budaya Indonesia. Kayak makan nih, seharusnya mereka kan makan nggak boleh campur dengan kita dan mereka harus ngurus sendiri. Tapi karena kita tuan rumah yang baik, misalnya ada masakan atau makanan apa yang kita perkenalkan, ya udah Abang siapin biar mereka cicipin gitu. Kan keluar modal dong berarti. Mereka juga ada modal sebenarnya kalau untuk modal. Nah ini yang mungkin banyak orang yang nggak paham. Kita ngelihat bule-bule yang gembel lah istilahnya ya, yang kotor, jalan kaki pakai backpack begitu, kita kesannya mereka tidak punya uang. Salah. Mereka punya asuransi dan punya uang tabungan mungkin lebih banyak dari kita. Tapi memang mereka ingin hidup atau melakukan kegiatan itu, perjalanan itu secara minim. Mereka ingin melihat di dunia luar dan hidup secara terbatas itu seperti apa begitu. Karena memang mereka ingin merasakan sesuatu yang dari dunia nyaman mereka, zona nyaman mereka itu begitu. Tapi kebanyakan e-money gitu ya? Ya, dan asuransi. Kayak pernah ada satu traveler yang sakit, dirawat loh di rumah sakit di Jambi. Terus Abang cemas dong, ini gimana dong bayarnya? Masa Abang yang bayar gitu? Dia dengan gampang aja, can you help me? Katanya, dikasihnya kartunya. Kartu ATM-nya. Dan di dalam berlaku kan, kalau ATM bisa buka, dan Abang tahu nilainya itu hampir di atas 1 miliar kalau dalam rupiah. Anak muda biasa-biasa aja. Sayang waktu itu Abang nggak punya niat untuk ambil duit. Bang, kalau misalnya ngomongin tentang itu semua, sebenarnya temen dari negara mana sih yang paling asik buat Abang? Prancis. Kenapa? Langsung Abang bisa jawab. Karena sering banyak, Abang juga nggak ngerti kenapa banyak orang Prancis yang suka datang ke rumah, dan mereka itu ramah. Orang Eropa, Prancis salah satu negara yang orangnya tuh sensitif kayak orang Indonesia. Sensitif. Misalnya mereka nggak diajak makan aja, mereka bisa berpikir, ih kenapa ya? Aku salah apa ya? Gitu. Jadi ramah tamahnya tuh luar biasa.
Dan mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk mencoba dicicipin sambal gitu. Dia nggak protes walaupun dia kepedasan setengah mati, tapi dia tetap berusaha untuk menghargai. Kebalikan, yang paling nggak asik dari negara mana? Boleh nyebut negara ya? Boleh dong. Rusia. Kenapa? Pertama, kebanyakan kurang bersih. Oh, Negara mereka mungkin musim dingin, mereka akhirnya di sini mandi kurang. Jadi pakaian juga walaupun udah ada mesin cuci, mereka jarang ganti. Ampun Mel, kadang-kadang serius. Dan walaupun udah dikasih tahu kan ya, tapi mereka kayak kurang referensi gitu loh sebelum berangkat. Yang harusnya mereka di negara panas seperti kita yang keringatan, itu harusnya sudah ganti baju dan mandi. Mereka jarang. jadi itu Serius. yang paling nggak asik. Salah satu yang paling nggak asik itu. Bang, beda treatment nggak sih kalau terima temen itu cewek gitu? Oh ya, tentu. Gimana? Maksudnya begini, karena kita kan berada di negara yang memang kita menjunjung tinggi, siapa bilang Indonesia tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita, justru kita sangat menghormati. Oleh karena itu, misal, kalau ada tamu 2 orang nih, temenan, kan biasa, sepasang, dan mereka tidak punya hubungan menikah misalnya, nggak boleh satu kamar, nggak bisa, walaupun mereka berharap kami nggak apa-apa di budaya kami, I know, abang bilang gitu, tapi kamu berada di rumah saya, tunduk dengan peraturan saya, dan biasanya yang cewek dapat kamar yang lebih nyaman lah daripada yang si cowok, begitu. Berapa panjang waktu biasanya yang terlama lah abang? 2 bulan Mel, habis masa tinggal di sini, terus 1 bulan keluar, balik lagi dong. Bisa balik lagi? Bisa balik lagi. Oh. Iya, ya mungkin betah dan terkesan kali dengan keramat tamahan abang atau keramat tamahan orang Jambi. Oh gitu. Kata orang mungkin sudah terminum air Sungai Batanghari kali ya. Jadi balik lagi. Balik lagi dan melakukan banyak hal sih. Seru sih sama mereka. Jadi kadang-kadang abang sampai sempat aktif di Instagram. Abang cari dong pas pandemi mulai. Abang hubungin satu-satu. Kita live Instagram. Sudah banyak banget video abang. Seriusan, saking gabutnya ya waktu itu, dan mereka ngerespon berbagai negara, Amerika, Belanda, segala macam. Walaupun mereka udah pulang, masih kontak ya? Masih banget, dan mereka dengan senang hati merespon abang karena mereka bilang kamu salah satu host yang paling nyaman gitu buat kami gitu. Itu sih, jadi makanya tetap kontak sampai sekarang gitu. Bang, cerita menarik jadi juru bahasa. Apa? Bertemu dengan kepala-kepala negara seluruh dunia, tidak pernah kepikir di depan abang melintas Perdana Menteri Singapura misalnya, terus Ibu Retno Marsudi lewat gitu, abang yang cuma bisa buka mulut aja gitu kan, karena memang masuk ke daerah sesteril itu luar biasa jarang sih, bukan kesempatan yang mudah gitu kan. Jadi penerjemah di Bali juga kan? Ya, dan waktu itu yang jadi pembicara utamanya Pak Wakil Presiden. Nah, jadi makanya punya banyak kesempatan lah yang ya bertemu dengan banyak orang hebat itu udah pasti sih. Tapi yang jelas salah satu hal yang penting yang lain adalah banyak ilmu, Mel. Seperti yang kamu bilang tadi, acaranya temanya tentang kopi, belajar kopi. Besoknya lagi belajar sawit, tentang sawit gitu kan ya. Tapi memang itu tadi, kalau memang misalnya abang simpan banyak-banyak, kepala abang nggak muat kan, penuh. Jadi akhirnya abang buangin aja gitu. Udah jalan-jalan ke 15 negara, jadi juru bahasa dan penerjemah sana sini. Berkomunikasi dengan siapa sih yang paling enak dan paling sulit? Sebenarnya justru yang menjadi tantangan kalau menjadi juru bahasa itu adalah berbicara dengan orang yang punya bahasa itu sendiri. Orang Inggris dengan British English-nya, orang Amerika misalnya, orang Australia. Karena mereka terlalu cepat. Mereka berbicara dengan ya itu bahasa mereka ya Mel gitu. Nah itu jadi tantangan. Dan mereka pasti lebih tahu. Iya. Nah di situ kadang-kadang gagal paham Mel, memahami apa yang mereka maksud, itu sih tantangan terberatnya. Pernah juga ke Filipina untuk mengajarkan bahasa Indonesia di sana? Ya betul. Itu sih lebih kepada kerja kantor sih. Salah satunya memang mempromosikan bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi mengajarkan bahasa Indonesia untuk para dosen dong. Di situ murid-murid abang profesor. Oh iya? Iya, karena mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi setelah di kelas, kebanyakan bukan nanyain bahasa Indonesia. Jadi? Nanyain budaya. Di sana angkot kita apa, makanan kita apa gitu. Jadi mereka tertarik belajar budaya, ingin tahu budaya kita itu seperti apa gitu. Jadi seru sih jadinya. Berapa lama? Waktu itu nggak lama sih, paling cuma 2 atau 3 bulan. Setelah itu kembali ke Indonesia. Gitu. Bang aktif juga kan sana sini jadi juri. Ya Melani juga ya. salah satu hasilnya lah.
Keseruan apa sih sebenarnya yang didapat? Pertama bersyukur sih Mel, karena kalau menjadi juri kan berarti orang percaya, orang percaya dan user atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan percaya dengan kita dan kualitas kita gitu, untuk memberi penilaian kepada orang lain gitu. Cuma tantangannya memang terkadang ya biasalah faktor eksternal, misalnya ada request. Pernah ngadepin gitu? Oh pernah dong, pernah di Jambi ditelepon secara khusus bahwa si A itu harus dapet, atau karena dia anak siapa atau ponakan siapa, itu pernah gitu. Untung aku nggak request. Ya karena waktu itu kamu bilang, bang aku keponakan siapa bang, kan kamu bilang gitu kemarin. Aku bukan siapa-siapa gitu. Bukan siapa-siapa. Ya itu ada, tetapi tidak banyak sih, tidak banyak dan tidak terlalu parah juga. Dan biasanya abang menyikapinya, abang tetap respon dengan baik, tapi pada saat kerja ya itu diabaikan semuanya. Ya, Ada yang setelah itu terjadi dan ternyata tidak terpilih, abang nggak ditegur loh sampai sekarang. Oh iya? Iya. Ada ya? Ada, karena keponakannya nggak kepilih sampai sekarang marah sama abang gitu. Ya, ada. Untung nggak nerima banget tuh. Betul, tapi nggak apa-apa sih gitu lah. Sisi lain dari seorang Bang Lukman yang orang lain nggak banyak tahu. Abang suka nulis, Mel. Abang suka menulis receh. Suka menulis receh itu ketika abang menemukan sesuatu yang unik bagi abang gitu. Itu abang suka coret dalam satu kalimat, dan suatu saat abang punya waktu, abang kembali lagi, abang jadikan itu tulisan lengkap jadi satu cerita. Itu online atau tulis tangan? Saat ini abang lempar ke blog sih. Tapi yang tadi yang abang bilang sama Melanie, tulisan abang yang sekian tahun di Belanda kemarin, akhirnya abang kumpulin, hampir 200 halaman malahan sudah. Jadi akan segera abang terbitkan gitu. Impian terbesar abang apa? Abang sih kalau secara pribadi nggak ada ya. Abang merasa bahwa hidup abang sudah aman dan nyaman saja, dan kayaknya abang tuh prinsipnya gini, Mel. Abang selalu merasa bahwa apa yang ada di depan abang itu yang terbaik buat abang sih gitu loh, yang abang jalani gitu. Nggak ada goals lainnya yang ingin dicapai gitu? Buku. Abang ingin lebih dikenal orang karena buku, karena tulisan abang. Yang sebelumnya mungkin abang setengah-setengah aja ya. Kalau sekarang kayaknya pengen itu abang seriusin ke buku, menulis gitu loh. Jadi seorang penulis. Jabatan dan lain sebagainya, tingkat tertinggi sebagai ASN di bidangnya lah, ada nggak? Enggak, karena kalau abang tuh fungsional. Jadi fungsional itu kemana pun. Iya, dan ya mohon maaf, walaupun abang di Jambi misalnya, abang ternyata masih sering mendapatkan tugas itu di Jakarta secara internasional. Jadi maksudnya tidak terbatas ruang waktu lagi, Mel. Ya. Mungkin karena orang sudah tahu abang bisa, abang punya kualitas, sehingga mereka mengundang abang untuk menjadi atau bertugas di tingkat yang lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya capaian-capaian itu bagi abang sudah cukup sih. Segitu itu sederhananya ya. Tuhan itu udah kasih segalanya. Abang rasa seperti itu, Mel, gitu. Daripada abang takutnya gini, ketika abang set the goals atau menentukan sesuatu yang apa ingin abang raih, abang cenderung nanti kalau itu nggak tercapai, abang kecewa gitu. Nanti abang jadi kecewa dan jadi stres lagi. Buat apa? Lebih baik menikmati apa yang bisa abang lakukan yang realistis. Abang orangnya sangat realistis gitu. Nah, sekarang abang harus memilih di antara dua pilihan. Aduh, Kita tetesan ya. susah bang memilih sesuatu. Indonesia atau Belanda? Belanda. Kenapa? Dari banyak aspek di situ, mungkin yang hidupnya cenderung kita tahunya individualis, sebenarnya enggak juga. Mereka sangat peduli dengan kita, dan abang merasa kebiasaan-kebiasaan kita tercuri oleh mereka. Mereka lebih respect kepada orang tua, membantu yang cacat, misalnya yang lemah. Abang menyaksikan itu di tempat umum. Di sini kalau menurut abang juga nggak terlalu terlihat lagi gitu loh. Jadi jujur terkadang abang rindu untuk kembali ke situ gitu loh. Tapi jangan diusir ya abang ya. Dideportasi. Iya. Tenis atau nonton film? Tenis. I'm crazy about tennis. Jadi abang bisa main berjam-jam. Kalau ada yang nawarin tanpa ada kegiatan penting pun abang akan tinggalkan. Abang tergila-gila dengan tenis, Mel. Sejak kapan? Sejak abang punya kantor pertama
berada di depan lapangan tenis. Jadi setiap siang tanpa sepatu, gulung celana kantor, ambil raket, ngayun tenis panas-panas. Sampai kaki abang belang gitu. Menulis atau membaca? Ini agak susah, karena suka dua-duanya. Tapi kalau sekarang, menulis. Kayaknya sekarang ide mau berlompatan keluar nih, mau abang tuangkan dalam bentuk tulisan. Mencurahkan. Yes, dan bisa mungkin dibaca sama orang lain gitu. Lebih memilih hanya menjadi penerjemah dan juru bahasa atau melanjutkan kuliah S3 dokter? Dua-duanya boleh nggak? Tadi tiga. Nggak boleh. Sekarang tergoda untuk mau melanjutkan pendidikan ke S3. Tapi kalau bisa masih tetap dipanggil kalau ada kegiatan penjuru bahasaan. Gimana tuh Mel? Maruk namanya ya? Aktif ya? Iya, masih tetap aktif. Tapi kalau dipilih tetap jadi juru bahasa sih. Nah, Gitu. sekarang challenge pada tupoksinya nih, Oke. sebagai penerjemah. Kita minta terjemahkan secara baik lah. Indonesia adalah negeri kaya. Kita harus bangga akan keberagamannya. Hidup hanya sekali. Mari buat segalanya berarti. Oh my God. Langsung nih. Makna ya. Iya. Indonesia is such a rich country. We should be very proud with its diversity. And then we only live once. So let's make the best of it. Thank you. Oke. Sehat terus ya. Thank you. Makasih Amelia.